Kemudian kalau ditanya puasa kita sah apa tidak? Gampang saja. Puasa kita itu sah atau tidaknya tergantung rukunnya. Apabila rukun ini tidak Anda amalkan, maka tidak sah. Apa sih rukun dari berpuasa? Yaitu ada 4. Yang pertama, niat. Niat itu kalau di dalam beramal, niat itu muqtarinun bil fi'alihi, harus bersamaan dengan beramalnya. Tetapi berpuasa tidak harus bersamaan. Kita ambil contoh, kita sholat harus bersamaan. Sholli fardhul maghribi, saya niat sholat maghrib 3 rakaat dan saya bermakmum kepada orang tersebut dan saya menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Niatnya pas takbiratul ihram, boleh. Tetapi puasa tidak muqtarinun bil fi'alihi, harus apa? Jauh-jauh hari, jauh-jauh nanti malamnya. Jadi besok malam, kemarin malam kita niat, maka hari ini kita berpuasa. Sungguhnya niat berpuasa itu ada 2 pendapat. Yang pertama, di awal Ramadan. Maka kita di awal Ramadan kita niat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku niat puasa pada bulan Ramadan ini full karena Engkau ya Allah. Boleh. Niatnya begitu saja. Yang kedua apa? Niatnya setiap malam. Setiap malam bagaimana? Maka kebiasaan kita, budaya kita pada bulan Ramadan itu, kita tatkala sholat tarawih, setelah itu kita niat bersama-sama. Agar supaya kita tidak lupa, saling mengingatkan. Apa? Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadisanati fardhan lillahi ta'ala. Saya berniat kepada Allah, nawaitu shauma ghadin, bahwasanya besok saya berpuasa, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri, saya menjalankan ini karena Engkau syariatkan, Engkau fardukan ya Allah di dalam bulan ini, di bulan Ramadan ini. Fardhi syahri Ramadan hadisanati, di dalam tahun ini fardhan lillahi ta'ala, karena Engkau ya Allah. Sah. Kalau saya bagaimana niatnya? Karena takut lupa setiap malamnya, maka dua-duanya saya pakai. Di awal Ramadan saya niat. Dan setiap malamnya tatkala habis sholat tarawih, maka saya juga melakukan niat pada bulan Ramadan. Maka rukun yang pertama niat. Dan niat itu di hati boleh, tapi apabila kita ucapkan dengan mulut kita, maka dikategorikan nutqun. Dan nutqun ini kata Imam Syafi'i merupakan sunnah tersendiri. Niat menjalankan rukun, tapi niat dengan mengeluarkan suara itu dikategorikan sunnah. Yang pertama niat. Yang kedua adalah tidak makan dan tidak minum. Jelas. Tidak boleh makan dan minum. Sehingga kalau kita tidak makan, kapan sih kita tidak boleh makan, kapan kita boleh makan? Ini ada batasannya. Yaitu yang pertama, hurubi syamsi, tulu'i syamsi, mohon maaf, tulu'i syamsi. Yaitu kalau diterangkan di dalam al-khaitul abyadi minad danas, itu bagaimana? Kalau kita naik pesawat itu biasanya kalau kita subuh itu kita buka, itu memang ada garis merah luar biasa. Itu terjadi kapan? Tatkala adzan subuh. Maka tatkala dikumandangkan Allahu Akbar, kalimat yang pertama, maka kita sudah tidak boleh makan. Haram hukumnya kita makan. Kalau kita tetap makan, maka dengan sengaja, maka kita batal puasa kita. Oleh karena itu, kalau di budaya di kita, maka di Indonesia ini kalau kurang 5 menit, kurang lebih ya, itu sudah dikategorikan imsak. Maka kalau di Jawa ini imsak kurang 15 menit, imsak kurang 15 menit, kurang 10 menit, kurang 5 menit, sampun imsak. Maknanya sudah imsak ini kurang 5 menit lagi sudah mau adzan. Sehingga apa? Ini prepare. Kamu harus sudah membersihkan mulut kita sehingga jangan sampai ada makanan yang di mulut kita, sehingga apa? Kalau kita sudah adzan betul-betul sudah steril. Jangan sampai nanti kita masih mulai jam 2 malam kita giling terus ya, makan terus ini. Sehingga apa? Nanti pas adzan kita belum kita membersihkan mulut kita, sehingga ada sisa-sisa makanan tatkala kita berpuasa. Jangan. Oleh karena itu pastikan diri kita itu tidak makan lagi tatkala adzan. Tapi ada problem. Ini bagaimana? Ada ini. Di kampung saya itu ada masjid yang adzannya setiap adzan mendahului 5 menit. Ini kan bingung.
Ini bagaimana? Apa jamnya salah? Saya kurang paham ini. Maka kalau ada semacam ini ikuti. Alhamdulillah sekarang itu di era modern, sekarang itu sudah di era digital. Maka ada aplikasi, di antaranya aplikasi itu waktu adzan. Maka kalau sudah adzan di aplikasi itu, maka pastikan Anda sudah tidak makan lagi. Baik. Yang kedua, sampai kapan kita tidak makan? Sampai yaitu ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Kapan itu? Pada saat azan maghrib. Maka kalau sudah dikomandangkan Allahu Akbar, makruh kita untuk menunda makan. Makruh. Maka disunahkan apa? Untuk membatalkan, walaupun pakai air saja. Disunahkan yang manis-manis. Ustaz, saya nggak perlu kita makan kurma yang manis. Sebab apa? Saya melihat istri saya yang manis saja sudah cukup. Boleh berbuka istrinya, boleh, tapi disunahkan makanan, bukan berbuka istrinya dulu, begitu ya. Nah, berbuka atau melakukan takjil bahasa kita itu boleh dengan cara yang manis-manis, yaitu kurma ataupun kolak dan lain sebagainya. Maka kalau sudah kita batalkan, bagusnya apa? Biar kita tidak terlalai. Bagaimana kita melakukan sholat maghrib terlebih dahulu. Setelah itu baru kita makan. Makannya jangan banyak-banyak. Sedikit saja. Kenapa? Kalau kita banyak nanti kita ngantuk. Sebab habis kosong kita ngasih makan banyak sehingga apa? Nanti ngantuk tatkala sholat tarawih. Secukupnya saja. Kalau memang tadi iftarnya sudah kurma, sudah kolak cukup, maka nggak apa-apa, nggak usah ditambah lagi. Kalau saya bagusnya apa? Kita sholat tarawih, habis tarawih baru kita makan. Setelah makan, mungkin kita ngaji, tadarus sedikit atau apa, habis itu barulah kita istirahat, maka untuk persiapan sholat sahur di malam hari. Yang kedua, rukunnya, yang pertama tadi niat, yang kedua apa? Tidak memasukkan makanan kepada mulut kita. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah tidak berhubungan suami istri. Lah ini bahaya sekali ya. Kalau kita tiba-tiba siang mulai ghurubi syamsi sampai mulai tulu'i syamsi sampai ghurubiha ini kita mendatangi istri kita, maka batal puasa kita. Sama dengan kita tidak menjalankan rukunnya, sebab rukunnya kita tidak boleh berhubungan suami istri. Malamnya boleh apa tidak, Ustadz? Boleh. Maka siangnya jangan. Maka kalau siangnya itu jangan, maka jangan melakukan sesuatu walaupun diperbolehkan, tetapi menyulut ke arah situ jangan. Contoh, deket-deket sama istri, nyium-nyiumin istri sini, boleh. Tetapi kalau menjadikan itu kita terfollow up, maka jangan. Oleh karena itu apa? Lakukan sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah, tapi kalau sudah dilarang jangan. Sebab apa? Kalau kita berpuasa, tiba-tiba kita mendatangi istri kita, sampai kita melakukan dakhala biha atau ember masuk di sumurnya, maka apa yang terjadi? Maka kita harus mengganti puasa kita. Kalau kita makan di bulan Ramadan, kita menggantinya di luar Ramadan 1 hari. Tetapi kalau kita beriftar dengan istri kita, kita mendatangi istri kita pada bulan Ramadan, maka kita dihukum oleh Allah untuk berpuasa pada bulan di luar bulan Ramadan berapa? 2 bulan berturut-turut. Nah, ini luar biasa sekali. Dulu ada salah satu sahabat ini bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini saya ini tadi nggak kuat, saya siang-siang mendatangi istri saya. Wah, kamu ini gimana? Ya sudah, kamu puasa di luar bulan Ramadan 2 bulan berturut-turut. Tapi dia ngeyel, bilang begini ke Rasulullah, ya Rasulullah, gimana? Saya puasa bulan Ramadan yang nggak ada setannya aja nggak kuat, apalagi di luar Ramadan, ya nggak kuat. Waduh, ini ada orang udah nggak kuat puasa, tapi masih mokel istrinya. Ini bukan panutan ini, dimarahin sama Rasulullah. Kemudian apa? Gimana? Ya sudah, kamu memberi makan fakir miskin selama 2 bulan. It'amus syam, memberikan makan anak orang berpuasa pada saat maghribnya, yaitu 2 bulan berturut-turut. Ya nggak mampu saya Rasulullah, saya ini orang yang
nggak kaya-kaya banget, ya nggak kaya, saya ini cenderung miskin, Rasulullah nggak kuat. Wah, ini gimana kamu ini? Sudah miskin, mokel lagi kamu di bulan puasa. Kemudian kata Rasulullah, ya sudah, ini saya punya kurma, kamu sedekahkan kepada di kampungmu orang yang paling miskin. Ya Rasulullah, di kampung saya ini saya paling miskin. Nah, ini kan ngeselin banget ya. Dan miskin, mokel lagi. Ini bukan panutan itu. Kemudian apa? Yang terakhir kata begini, ya sudah, kamu sedekahkan kepada anak istrimu. Ini loh, baginda Rasulullah Muhammad SAW itu orangnya sangat bijak sekali, walaupun orangnya sudah melanggar aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau bulan Ramadan jangan sampai kita mendatangi istrinya, jangan sampai kita melakukan atau berbuat sesuatu yang menjerumus ke sana sehingga menimbulkan syahwat kita, sehingga kita mendatangi istri kita. Maka ini tidak boleh. Apa yang keempat? Rukun yang keempat adalah kita tidak boleh sengaja memuntahkan, mengeluarkan makanan kita yang ada di tubuh kita. Kita ambil contoh, sekarang itu banyak orang itu hobi makan. Kita makan di street food, kita makan apa yang banyak hobi, tapi tidak mau gemuk. Gimana caranya? Makan sebanyak mungkin. Setelah makan apa? Dia masukkan tangannya, kemudian apa? Dia muntah. Itu banyak sekarang, lagi tren. Apabila ada yang melakukan semacam itu, muntah dengan sengaja, maka itu sama dengan membatalkan puasa kita. Oleh karena itu, kalau rukun ini sudah kita lakukan, yang pertama sudah niat. Yang kedua, kita tidak makan dan tidak minum. Yang ketiga, kita tidak mendatangi istri kita. Yang keempat, kita tidak muntah dengan sengaja. Maka syarat rukun kita dalam berpuasa, sah puasa kita. Baik.